Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita berdoa. Silakan. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Supaya kalian belajarnya semangat, coba sekarang kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu Anak Indonesia Hebat. Kalian sudah hafal? Ya, sekarang coba mulai sambil berdiri, coba. Yuk, berdiri. Jadi tuh, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarya. Baik anak-anak, kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional atau berpikir seperti komputer. Saat ini nanti kalian akan mempelajari tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Sebelum kita mempelajari itu, kalian pernah makan burger? Itu pernah makan burger? Kira-kira, kamu tahunya kan burger sudah jadi. Di dalam burger itu susunannya ada apa aja? Terus, sebelum sayur bagian bawah sendiri. Apa dulu? Roti. Setelah di atas roti apa? Sayur. Di atas sayur. Sayurnya apa biasanya? Selada. Setelah itu setelah timun ya. Setelah timun di atas timun apa? Daging. Setelah itu tomat. Apa lagi? Keju. Selain keju, biasanya apa? Saus ya. Setelah saus baru paling atas sendiri apa? Roti. Nah, di dekomposisi itu juga seperti itu. Kalau kalian melihat burger itu di dalam burger, supaya kita memecahkan masalahnya, memecahkan di dalam burger itu ada apa aja. Nanti kita harus memilah satu per satu menjadi susunan burger. Nah, ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang namanya dekomposisi. Pak Guru berharap setelah mempelajari pelajaran hari ini, kalian bisa menerapkan dekomposisi untuk apa? Dekomposisi itu untuk memecahkan masalah yang kompleks, masalah yang kelihatannya rumit, itu menjadi bagian-bagian kecil. Seperti yang Rafiq sebutkan di awal tadi tentang apa? Burger. Burger itu di dalam burger itu ada apa aja? Berarti kita harus memilah satu persatu. Jadi bagian-bagian kecil, ya. Tujuannya itu. Nah, apa itu dekomposisi? Seperti yang Rafiq bilang tadi, dekomposisi adalah memecahkan masalah yang kompleks. Apa sih kompleks itu? Rumit, ya. Masalahnya rumit, tapi akan menjadi tidak rumit kalau kita pilah menjadi beberapa bagian kecil, ya. Masalah yang kompleks tadi, rumit, satu kesatuan tadi. Kamu kalau lihat burger kan kelihatannya rumit, tapi kalau kita pecah satu persatu, isinya apa saja, untuk mempelajari burger itu di dalamnya apa saja, kita pilih menjadi beberapa bagian, ya.
Sebelum itu kita lihat video ini. Coba kalian perhatikan. Oke, ini ada contoh dekomposisi membersihkan apa? Piring kotor. Kamu kalau lihat piring kotor itu rumit kan? Ya, kira-kira saya mau membersihkan piring kotor. Kalau saya lihat piring kotor ini, waduh, nanti bagaimana kalau membersihkan? Caranya bagaimana? Nah, kan kelihatannya rumit kan? Di situ ada gelas, di situ ada piring, di situ ada apalagi sendok, ada garpu, ya, ada wajan, ada sutil dan lain-lain. Kalau kita membersihkan piring kotor atau cucian piring kotor, kita harus memilah-milah, ya. Kita harus berpikirnya itu pertama yang harus saya lakukan adalah memilah barang-barangnya dulu. Oh, ini barang kecil. Oh, ini barang besar. Ya. Setelah itu, kalian harus supaya piring kotor tadi bisa menjadi piring bersih. Itu tahap-tahapannya harus kalian pilah-pilah dulu. Caranya seperti apa? Di dalam membersihkan piring kotor menjadi bersih, itu ada cuci piring, ada bagian mencuci. Setelah mencuci, ada bagian memberi sabun atau mencuci piring dengan sabun. Setelah itu ada bagian membilas piring. Setelah membilas piring, ada bagian mengeringkan piring. Dan mengeringkan piring itu nanti bisa dengan lap. Nah, kira-kira kalau kamu mencuci piring Sandi, kira-kira yang pertama kali kamu lakukan dalam mencuci piring apa? Masak tiba-tiba dibilas. Ayo kalian pikirkan dulu, kira-kira dalam mencuci piring apa dulu? Coba itu lihat di badan. Cuci piring dengan sabun dan air. Setelah itu urutannya bagian bawah sendiri itu urutannya dari kiri, cuci piring dengan sabun, gitu. Terus yang kedua adalah membilas piring dengan air. Setelah dibilas baru dikeringkan dengan lap. Ya, mencuci piring itu kelihatannya rumit, tapi kalau kita sudah memilah-milah,
teknik cara mencuci piringnya dipilah-pilah, nanti kalian gampang. Orang ujuk-ujuk kalian membilas atau ujuk-ujuk belum dibersihkan, belum dikasih sabun, ujuk-ujuk dilap, nanti piringnya tidak bersih. Jadi tahapannya dari awal yang kalian lakukan dalam mencuci piring, yang pertama apa tadi? Mencuci piring dengan sabun dan air. Setelah itu yang kedua, membilas dengan air bersih. Yang ketiga baru mengeringkan dengan lap. Paham ya? Terus yang kedua, nah ini ada makanan. Kalau kalian lihat sebuah makan malam, ya, kira-kira kalian pikirnya rumit nggak? Ini makan malam di meja itu isinya apa aja? Kalau kalian memikirkan pasti rumit. Di situ ada nasi, di situ ada sayur, di situ ada ikan goreng. Nah, belum nanti lagi masaknya. Nah, kira-kira ibu kamu dalam menyiapkan makanan itu kelihatannya rumit. Orang tiba-tiba ujuk-ujuk sudah jadi di atas meja, semuanya sudah matang. Nah, supaya tidak rumit, ibu kamu itu pasti mikirnya itu dipilah-pilah dulu. Di sini ada nasi, di sini ada sayur, di sini ada ikan goreng. Nah, pasti ibu kamu mikirnya masak nasi dulu. Nah, masak nasi bagian apa dulu? Lihat di atas view. Masak nasi bagaimana? Cuci beras. Setelah dicuci, masak. Setelah dimasak, masak nasinya jadi. Setelah nasi jadi, baru pindah ke sayur. Sayurnya siapkan bahan-bahan dulu. Setelah bahannya siapkan, terus masak sayur. Setelah sayur jadi, masak ikan goreng. Ikan gorengnya, ikannya disiapkan dulu, ya. Ikan disiapkan dulu. Setelah ikan siap, baru apa? Goreng. Setelah digoreng, disiapkan di atas meja. Nah, itu tahap-tahapnya. Di posisi itu seperti itu, ya. Kalau kita juga punya ini LKPD. Kalian tahu nasi goreng? Tahu? Kalau kalian tahu nasi goreng, sekarang kita akan simulasi menjadi koki. Kalian menjadi koki semua, ya. Kita menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng. Seperti halnya yang ada dalam video tadi, makan malam. Itu kan kelihatannya rumit. Tapi kalau kita tahu langkah-langkahnya itu akan nah, sekarang Pak Profit minta kalian nanti hanya membuat satu jenis makanan, tapi kalian urutkan langkah-langkahnya dengan tepat, ya. Kira-kira dalam memasak nasi goreng. Nasi goreng itu nanti isinya lupa buahnya. Kok ruwet rasanya mau apa? Membuat nasi goreng. Nah, supaya kalian tidak rumit, kalian pilih-pilih dulu. Kira-kira dalam membuat nasi goreng itu yang pertama disiapkan apa, terus caranya bagaimana, ya. Sambil kalian lihat gambar yang ada di sini. Coba kalian urutkan langkah-langkahnya dalam membuat nasi goreng. Di situ ada di bagian kolom bawah urutan langkah-langkahnya A, B, C, D, E, F. Kalian gabungkan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bisa? Dengan cara digarisi. Kalau sudah, sekarang saya minta presentasi dua anak. Yang pertama Vio, silakan maju ke depan sini. Urutannya yang seperti apa? Silakan maju. Di sini. Yang pertama menyiapkan bahan. Terus yang kedua, ya. Terus, ya. Aku lala dengan makan. Ya.
Masukkan telur, sayuran, dan nasi. Ya, Nasi goreng siap. siap disajikan. Betul? Betul. Coba sekarang tepuk tangan dulu. Sekarang yang kedua coba Sandi maju ke depan. Urutannya apakah sama dengan dia tadi? Coba baca yang keras. Yang pertama agak sini. Pertama, menyiapkan bahan-bahan. Betul? Terus? Panaskan minyak goreng Panaskan ya. Terus? Tumis bumbu. Setelah itu aduk rata hingga setelah itu masukkan telur, sayur, dan nasi. Nasi goreng siap disajikan. Sekarang kita punya tugas yang kedua. Yuk belajar berpikir. Besok aku akan berkemah bersama kedua orang tua. Tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan untuk menyiapkannya. Kalian tahu kemah? Kira-kira kalau kemah itu dipikirkan rumit. Kalau mau berangkat kemah kira-kira rumit. Yang dibawa apa saja, yang disiapkan apa? Ya, supaya kalian mengerti bagaimana cara berpikir komputasional dengan dekomposisi, memilah-milah. Kalian kerjakan LKPD. Coba bantu itu menyiapkan kegiatan kemahnya. Coba kalian pahami dulu. Langkah pertama, menentukan lokasi kemah. Kamu kan kemahnya ini kemah keluarga, camping ya. Kamu mau camping sama keluarga. Kira-kira yang disiapkan sebelum camping itu apa? Menentukan lokasi, mau kemahnya di mana. Tuliskan apa yang perlu dilakukan dalam menentukan lokasi, di mana. Hutan, pegunungan, pantai, atau rumah. Kalian tulis coba lokasinya dulu. Kamu tulis bebas. Kalian mau pilih apa bebas lokasinya. Di kota ini. Di sampingnya kota. Ini perhatikan. Nah, ya. Perhatikan ini. Tulis di sini. Kamu buat pilihan. Di situ kan ada 3 kota, toh. Kalau kota yang pertama kamu tulis pegunungan. Tulis cepat, tulis. Kota yang kedua pantai. Kota yang ketiga hutan. Sudah? Kalau sudah kamu tentukan pilihan dari 3 tersebut, kamu cetak yang kamu pilih yang mana. Bebas, tidak harus sama. Kalau sudah, kamu tulis langkah yang kedua. Apa tuh langkah yang kedua tuh? Mempersiapkan alat berkemah. Di situ sleeping bag, jaket, makanan. Kamu tulis di bawah itu. Yang kamu pilih kamu cetak ya. Terus yang kedua, Vio, yang kedua kamu tulis langkah kedua bawahnya. Tulis itu kamu tulis itu sleeping bag, kamu tulis jaket, tulis bawahnya makanan, kamu tulis. Pak, kalau butuh semuanya ya kamu cetak semuanya. Sudah semua? Sekarang yang maju coba Bluetooth. Maju ke depan dibaca. Ayo, ini. Kamu pilih, kamu baca dari atas ke belakang. Nama
langkah pertama menentukan lokasi tema. Gimana? Yang keras? Pemenang. Hubungan. Terus yang kedua? Langkah kedua mempersiapkan alat penghema. Apa aja? Sleeping bag, jaket, makanan. Ya, terus? Langkah tiga Apa itu? menentukan baju penghema. Ya, 4 hari. 4 hari. Langkah 4 menentukan kendaraan. Kendaraan apa? Oke. Oke, sama aja jalan kaki. Oke. Ya, tepuk tangan. Sekarang Yusuf maju ke depan. Coba. Terus? Terus? 2 hari, terus? Dan kaki sama? Ya, tepuk tangan. Baik, itu tadi kalian sudah mengerjakan beberapa contoh dalam menguraikan permasalahan yang kompleks atau rumit. Yang pertama tadi adalah membuat nasi goreng. Yang kedua yaitu menyiapkan berkemah. Sebenarnya kedua hal tersebut kalau kita pilah-pilah pasti tidak akan rumit. Sebelum parafik tutup, parafik punya game. Coba kalian lihat di depan. Siapa yang mau main anak-anak? Yuk, terus siapa lagi? Sandi, itu lagi. Semuanya. Ya, yang belum maju Rohan ya. Coba Rohan maju ke depan. Sini sampai berapa? Yang lain bisa lihat di layar. Ini Rohan. Kamu urut kaki. Perintahnya apa? Seret dan letakkan warna yang tepat untuk melanjutkan polanya. Di situ ada merah, biru, merah. Berarti setelah merah apa? Merah, biru, merah. Terus? Nah? Jangan kalau dulu. Jadi ini sihnya. Ditahan. Nah, betul apa salah? Oke, betul, tepuk tangan. Yuk, gantian, cepat, yuk. Sini. Hijau, kuning, hijau. Polanya apa? Terus polanya. Hijau, kuning, hijau. Kuning lagi dong polanya. Ini. Kamu paskan mana? Kamu pilih yang mana dulu? Pilih yang mana? Tik ditahan, geser ke atas. Letakkan dulu. Lepas. Betul? Ya. Sekarang agak panjang polanya. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, setelah biru apa? Merah. Kita coba cek merah. Betul apa salah? Oke, betul, hebat. Sekarang merah, biru. Merah, setelah merah? Biru. Betul apa salah? Oke, betul. Ini agak panjang lagi. Hijau, kuning, ungu. Apa ini? Hijau, kuning, ungu.
Ungu. Betul apa salah? Setelah ungu apa? Betul. Nah, cukup gamenya yang ini ya. Setelah game satunya. Nah, di situ ada potongan puzzle. Tarik dan letakkan potongan puzzle ini di target untuk menyelesaikannya. Kamu geser ke sini. Nah, bagaimana caranya Pak? Susun potongan puzzle ini membentuk gambar yang utuh. Satu, kira-kira cocok nggak di sini? Hah? Cocok. Dua, kamu harus urut ya. Cocok. Tiga, cocok. Empat, cocok. Ini masih level. Nah, sekarang agak unik. Satu di mana satu? Di sini. Dua mana dua? Dua mana? Ya, tiga. Empat. Lima. Oke, saya kasih contoh nanti maju ke depannya. Siapa yang belum maju? Yusuf, Sandi dulu. Yuk, Sandi. Gampang ini, tinggal geser-geser urutkan nomornya. Setelah itu Yusuf. Nomor satu dulu. Geser kemana? Pelan-pelan. Kanan. Pas. 5. Klik. Lepas. Lepas. 6. Tujuh. Klik. Oke. Baik, anak-anak, saya kira sudah cukup pelajaran hari ini. Ya, kalian sudah mempelajari tentang dekomposi, yaitu menyelesaikan masalah yang kompleks atau rumit menjadi tidak rumit dengan memilah atau membagi menjadi beberapa bagian. Ya. Selanjutnya minggu depan kalian akan mempelajari tentang berpikir komputasional menggunakan pola dan algoritma. Baik, sebelum ditutup kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.